Cek sound. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom. Sehat semua. Haleluya. Pastikan teman-teman kita sekamar ada di ruangan ini hari ini. Sudah. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pada sesi yang ketiga hari ini, dan secepat semua kita boleh berdiri, kita goyang-goyang kaki dulu, goyang-goyang badan dulu sedikit supaya segar, dan kita bersama berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengasihi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Lagi pujilah Tuhan, sama-sama dengar. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, kesabaran Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja. Kita lagi dan puji Tuhan bersama-sama ini. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Langit bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, oh haleluya. Jiwa kita merindukan Tuhan, karena Tuhan ada kekuatan kita, Tuhanlah naungan hidup kita. Haleluya, kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
hidupku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, Engkau sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku berilah, ya Allah, jiwaku ya Allah, ya jiwaku hangus kepadamu, ya Allah, ya Bapak sama bersyukur.
salam kita katakan jangan lelah. Karena roh Allah dalam kita, roh Tuhan bekerja buat kita dengan dahsyatnya. Haleluya, haleluya. Ya saudara, tenaga, sukacita. Kita berkata rahmatnya Tuhan, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap roh dan jiwa tubuhmu. Haleluya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikatakan yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, bekerja dari Tuhan, jangan lelah. Allah yang sungguh luar biasa, pujian dan hormat kemuliaan kuasa hanya kepada Dia, Allah yang kekal. Ya, putar lagi bagi Tuhan kita sama-sama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah dan segala bangsa, bahan semesta sujud di hadapan. Sudah ku dikatakan kemuliaan mulai sekarang bergerak sujud menyembah Kau Tuhan kami kita, kerajaanmu kekal selamanya. Allah yang kekal. Pujian hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa.
belum pernah kasih dunia menerima diriku selain kasih-Mu, Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Sampai hari ini tidak ada pengorbanan yang melebihi akan pengorbanan Engkau Tuhan. Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu lah yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Ketika kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu, maka di sana energi kami bertambah. Sebab kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba-Mu sangatlah terbatas, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu hamba minta biarlah Roh Kudus menjadi guru yang agung. Engkau menuntun hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, mengurapi hamba-Mu, urapi pikiran, urapi hati, urapi mulut, semuanya Tuhan. Biar semua layak di hadapan Engkau. Dan urapi firman Tuhan, urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat gembala di tempat ini, Bapak Alexander. Saya nggak tahu Bapak Alex doang, Bapak Alexander atau ada? Hah? Oh, itu kan Alexander itu kan ada, ya kan? Oh, beda ya? Beda sama panglima perang dulu. Puji Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini saya akan share satu kebenaran firman Tuhan
Puji Tuhan, saya bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Tadi bisa gimana? Tolong diklik situ. Klik. Tadi seperti nyanyi saya coba bisa. Enggak, tadi bisa. Keluar dia. Oke, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan share tentang satu kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat dalam pembacaan firman Tuhan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita, saudara. Silakan kembali. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sangat merindukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar kuat, yang stronger di dalam Tuhan. Karena kita melihat bahwa kalau kita menjadi orang percaya, pribadi-pribadi yang lemah, maka kita berkata bahwa kita akan sangat menjadi sasaran empuk daripada kuasa-kuasa kegelapan. Saya hari-hari ini suka menonton tentang salah satu badan intelijen terbaik di dunia, itu Mossad. Anda harus tahu bahwa kenapa dia menjadi kuat. Yang membuat dia kuat itu adalah musuh-musuh di sekeliling dia, liga-liga Arab. Semenjak dia merdeka 1948, maka dia sangat dibenci oleh negara-negara Arab. Oleh sebab itu, bagaimana membuat dia kuat? Dia tidak bisa bergantung kepada Amerika, dia tidak bisa bergantung kepada Inggris, dia tidak bisa bergantung kepada Prancis. Dia harus memiliki kekuatan, dia harus berdiri di atas kaki dia sendiri. Karena sampai pada akhirnya dia tidak akan pernah berharap kepada Amerika. Anda melihat bahwa dia punya kekuatan, dia menjadi pribadi, dia menjadi satu negara yang kuat. Kekuatan yang sangat menonjol daripada negara Israel adalah intelijen yang Mossad. 1948 ketika mereka merdeka, ada 3 intelijen yang disebarkan di Liga Arab untuk memata-matai mereka, untuk memata-matai pergerakan mereka. Siapa yang sangat benci kepada Israel itu semua dilepas. Salah satunya adalah intelijen yang meninggal di Suriah, Eli Cohen. Anda coba baca, cari di internet YouTube, dan dia digantung di Damaskus. Dia menjadi orang kedua di Suriah. Dia menjadi orang kedua di Suriah, dan dia waktu itu sempat ditawarin untuk menjadi salah satu menteri panglima, kalau di Indonesia itu ABRI, tapi dia menolak. Itu peristiwa yang sangat tragis.
Anda melihat bahwa untuk menjadi pribadi, menjadi negara yang kuat, dia harus memiliki satu kekuatan di dalamnya. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, bahwa setiap orang percaya kita harus benar-benar menjadi kuat. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa kita melihat bahwa situasi keadaan sekarang yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa di Efesus itu ada banyak hal-hal yang terjadi. Di Efesus itu adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Anda melihat bahwa salah satu tujuan dan keresahan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus adalah keadaan atau masyarakat Efesus pada waktu itu adalah orang-orang yang melakukan ritual atau penyembahan berhala kepada dewa-dewi. Dan di Efesus itu ada satu kuil yang terbesar, dewa atau dewi yang disembah oleh orang-orang Efesus adalah Dewi Artemis. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Efesus bahwa hati-hati, engkau yang diam di kondisi, di situasi yang sekelilingnya menyembah kepada berhala, pada waktunya kita akan terseret. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan jangan sampai orang-orang percaya yang ada di Efesus itu mereka ikut. Kenapa? Karena situasi yang terjadi pada waktu itu bahwa bukan hanya kondisi atau masyarakat Efesus menyembah kepada Dewi Artemis, tetapi situasi orang-orang percaya mereka dalam keadaan intimidasi. Mereka diintimidasi oleh orang-orang Roma dan mereka harus dipaksa menyembah kepada kaisar yang berkuasa pada waktu itu. Dewi Artemis adalah dewi kesuburan. Ini adalah dalam mitologi Yunani, dia disebut juga dewi yang beruntung, yang melindungi. Dia melindungi para perempuan-perempuan muda. Dia dikatakan bahwa dewi yang melindungi wanita-wanita yang hamil, dan dia dewi dijuluki sebagai dewi perburuan. Kalau dalam bahasa Latin dia itu dewi Diana. Diana, ada namanya Diana di sini? Ada. Oh ya, nah ini kan Diana dalam Tuhan toh. Dalam bahasa Latin itu Artemis ini Diana. Kalau Anda tadinya saya mau, dia cantik loh perempuan ini. Katanya, kita kan belum tahu. Cuman di gambar itu kan mereka menunjukkan bahwa memang dia cantik karena dia adalah anak dari dewa Zeus, kembarannya Apollo. Anda melihat bahwa kalau nggak cantik, gimana kamu tergoda situasi orang-orang yang di sana. Tapi kita melihat bahwa pernah terjadi satu kerusuhan di kota Efesus karena Paulus mencoba menyampaikan satu kebenaran bahwa jangan menyembah kepada Dewi Artemis, dan di situ terjadi pergolakan. Kenapa? Karena kalau sampai orang-orang Efesus berpaling kepada dewi ini, nggak menyembah dia lagi, maka para tukang-tukang priuk, tukang-tukang perak itu mereka sudah tidak punya lagi income. Mereka udah nggak punya lagi pemasukan, karena biasanya orang-orang yang datang ke sana ada sebagian mereka ya bawa souvenir, diperjualbelikan. Nah, oleh sebab itu Paulus katakan bahwa hai orang-orang percaya yang di Efesus, jangan kita lemah, tetap kuat di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Akhirnya engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oleh sebab itu kita lihat bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-12 dia berkata begini, karena itu bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa waktunya sudah singkat. Iblis dan segala orang-orangnya, dia sudah tahu waktunya sudah singkat. Oleh sebab itu dia turun dalam geramnya yang paling dahsyat.
Nah, bagi kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang percaya yang lemah di hadapan Tuhan, maka ini akan sangat mudah. Sebab dari dulu visi kerajaan gelap menghancurkan kerajaan terang, dan orang-orang percaya yang ada di dalamnya otomatis menjadi sasaran. Sekali lagi, bahwa sejak dulu visi kerajaan gelap itu menghancurkan orang-orang yang percaya, dan otomatis bagi setiap yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, itu pasti menjadi sasaran. Ya, kalau di Manado, kalau yang pemabuk itu, ngapain iblis menggoda dia? Ya enggak? Pemabuk jatuh-jatuh di got, enggak mungkin. Nah, itu teman iblis, dia punya gerombolan kan banyak. Itu nggak usah diganggu itu. Dia udah sebagai tadi 5 botol, biar jadi situ. Nggak perlu. Tapi Alkitab berkata bahwa dia tahu waktunya sudah dekat. Oleh sebab itu orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu menjadi target. Anda lihat bahwa target iblis itu bukan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang percaya, orang-orang yang kurang berdoa, orang-orang yang tidak bergerak. Tidak. Yang menjadi target utama adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita yang hadir malam hari yang kita berkata bahwa itu menjadi target. Paulus berkata bahwa jangan kita berpikir bahwa kita kuat. Tidak. Jaminan doa puasa Esther 3 hari 3 malam, kamu tetap kuat. Turun gunung juga kau di bawah. Kita kan sering mendengar banyak berita. Saya udah nggak usah ngomong lah. Anda lebih tahu kan, di rumah Anda punya TV kan, Anda bisa lihat. Di rumah ada internet, Anda bisa lihat bahwa kalau orang-orang percaya yang nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kurang kesorot. Coba yang sudah di level A grade itu kan, nah, salah sedikit langsung infotainment masuk. Nah, banyak. Jadi sasaran oleh sebab itu Paulus katakan bahwa hendaknya kita harus kuat di dalam Tuhan. Ada banyak contoh. Kemarin saya ke Lampung, saya pelayanan ke Lampung selama seminggu di sana. Terus saya tanya ke teman saya, karena kita sesama lulusan Palembang, saya tanya, guru kita yang ini kemana? Dia udah balik belum? Dia itu dosen di Palembang, terus dia ngajar tentang kitab Daniel, dan itu tidak bisa menjamin, bos. Dia murtad, dia nikah, istrinya ditinggalin, pengembalanya ditinggalin, dapat orang JB. Mesti kan pasti pakai sial dan tahunnya kan IT. Kenapa ya? Itu seorang guru. Terus saya tanya ke teman saya Gembal, terus sekarang gimana ya? Puji Tuhan, kata Sobale ya, tapi dia mulai bergereja. Tapi terus saya nggak tanya lebih lanjut, cuma dia bilang puji Tuhan dia suruh balik. Cuma itu bertahun-tahun dia tinggalkan pelayanan di daerah Sumatera Selatan. Istri anaknya tinggalin semuanya. Jadi kecantol sama Kunti kan. Kita nggak bisa salahin Kunti ya. Benar, kita nggak bisa salahin Kunti. Yang harus disalahin kitanya. Nanti next itu. Tapi yang kita bilang kan, jangan kita berpikir bahwa ketika kita doa puasa 3 hari 3 malam di sini terus kita berpikir bahwa kita dipagari dengan perisai kemuliaan. Enggak. Nah, kita tetap juga berjuang sampai di rumah. Kita tetap juga berjuang dengan istri, berjuang dengan anak-anak, berjuang dengan kebutuhan, berjuang dengan semuanya. Emang kita nggak berjuang? Tapi Alkitab berkata bahwa hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan.
Percuma setiap firman yang kita dengar selama ini di doa puasa, ketika kita sampai di rumah kita menjadi pribadi yang lemah. Oleh sebab itu Paulus memberikan uraian bagaimana strategi yang selalu dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dia berkata begini, 1 Petrus 3:5-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Hei orang percaya, bangun dan sadar. Kenapa? Kita tidak kuat, kita masih lemah, kita masih berada di bumi, dan Alkitab berkata bahwa bumi dikuasai oleh si jahat. Oleh sebab itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan berpikir kita kuat di dalam Tuhan, tidak. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita harus sadar, mawas diri, hati-hati dengan situasi, dengan kondisi, dengan keadaan yang ada. Kenapa? Karena iblis tidak pernah lelah untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa dari masa ke masa, ribuan tahun yang lalu, iblis selalu menyusun strategi yang paling jitu untuk menyerang. Dari dulu, pokoknya sebelum orang percaya masuk kepada bumi yang baru, dia akan selalu punya ribuan, 1001 macam strategi untuk selalu dan selalu. Kenapa? Kan tujuan iblis kan beda. Tujuan iblis membawa orang sebanyak-banyaknya ke tempat yang dia mau. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena iblis, karena kuasa itu selalu berjalan sekeliling, mencari orang-orang yang lemah. Dia nggak cari orang yang, mencari orang-orang yang kuat, dan dia coba berusaha. Dulu ada kan salah satu ajaran yang dilarang, yang saksi, ya Anda yang ngomong kan, yang saksi itu dia datang, berani dia datang ke pastori, dia baru tuh lulusan SD, ya dia bawa itu, dia bawa ke gereja, terus apa namanya, kalah berdebat, dibawa lagi SMA, kalah, dibawa lagi S1, kalah, sampai kepada orang paling tinggi di organisasi dia. Dia tidak akan pernah lelah untuk mencari kelemahan dan kesalahan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mencoba menguraikan strategi yang selalu dipakai oleh kuasa kegelapan untuk selalu mengalahkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-11 berkata begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, strategi pertama yang selalu dipakai oleh kuasa kegelapan adalah bahwa tipu muslihat iblis. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa iblis menggunakan tipu muslihat untuk menjebak dan menjatuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iblis selalu memanipulasi, apalagi mereka yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang yang pokoknya dia orang yang percaya kepada Tuhan, baik yang lemah atau yang kuat. Iblis selalu punya strategi yang baru untuk apa? Untuk menjatuhkan yang namanya tipu muslihat iblis. Nah, salah satu tipu yang selalu dipakai oleh iblis adalah sebuah tawaran. Sehingga ketika tawaran kita terima, maka kita akan berkompromi dan mendapatkan satu kesepakatan. Anda pernah membaca bahwa dalam Matius 4 ayat 8 dan 9, iblis tidak pernah mengancam kamu harus ikut saya, tidak, tetapi dia menawarkan. Coba kita lihat di dalam Matius
4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Anda melihat bahwa iblis selalu menawarkan sesuatu. Tipu muslihat yang selalu dipakai untuk melawan orang-orang percaya adalah tawaran. Dia menawarkan sesuatu, dan ketika kita menerima tawaran itu, kita berkata bahwa maka kita berkompromi, dan di sana ada sebuah kesepakatan. Dia sangat pintar memanipulasi. Itu kan dosa kecil, ya kan? Cuman bohong itu, itu mah gampang. Dia menawarkan dosa yang namanya dosa abu-abu. Bohong kan ada istilahnya kan sekarang, bohong demi kebaikan, bohong untuk kebaikan, mengalihkan fokus orang percaya. Saya kemarin di Lampung saya bilang bahwa berkat itu hati-hati juga, ya kan? Kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, jarang ke gereja. Istilahnya kita orang percaya yang suam-suam kuku lah. Tapi kita diberkati, kelihatannya kita diberkati. Nah, ini cara dia untuk mengalihkan fokus. Lu nggak usah ke gereja, kita nggak usah beribadah, nggak usah berdoa dan sebagainya. Lo tau lu diberkati. Lu nggak perlu Tuhan, kamu nggak perlu Tuhan, kita nggak perlu Tuhan. Kita sudah punya segala-galanya kok. Itu adalah salah satu cara dia mengalihkan fokus setiap orang-orang percaya. Kristen tanpa pengenalan ada. Menjadi orang Kristen bertahun-tahun tapi tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu hati-hati dengan yang namanya rutinitas keagamaan. Kelihatannya kita sibuk beribadah kepada Tuhan, tetapi itu cuma rutinitas. Orang Kristen bertahun-tahun kelihatannya dia melayani Tuhan, bertahun-tahun dia beribadah kepada Tuhan ke gereja, tetapi itu disertai dengan tanpa pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal yang ke-50, di sana kan Tuhan minta korban bakaran kepada orang Israel. Tapi yang Tuhan mau itu bukan kambing, domba dan sebagainya, tidak. Tapi yang Tuhan inginkan dari orang-orang Israel pada waktu itu adalah ucapan syukur, korban yang disertai dengan ucapan syukur, pujian, ada ucapan syukur, ada doa, ada nyanyian yang dinaikkan kepada Tuhan, bukan hanya sebatas celebration kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan sekarang Anda melihat bahwa hari-hari ini itu banyak yang terjadi, baik di gereja, baik dimanapun. Dan Mazmur 50 itu terjadi, dia mencoba mensogok Tuhan dengan apa? Dengan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan bilang bahwa aku nggak butuh korban itu. Kalau saya mau, bumi, langit dan bumi itu punya saya, semua yang di dalamnya itu punya saya. Kalau saya mau, saya ambil. Tapi yang saya mau bukan korban bakaran itu, bukan kambing domba, bukan apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa yang Tuhan mau adalah
korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang ada banyak orang-orang yang seperti itu. Dan berikutnya bahwa strategi yang selalu dipakai adalah dia mendakwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sudah bertobat, dia mendakwa. Yang sudah bertobat, dia mengingatkan kembali masa lalunya. Wahyu 12 ayat ke-10, dia mendakwa kita. Kita berkata bahwa iblis itu selalu mendakwa siang dan malam. Dia tidak pernah henti-hentinya mengingatkan kita. Kita sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia mengingatkan terus kepada kita masa lalu yang sangat buruk. Kamu gak berharga, kamu orang berdosa, kamu tidak dikasihi Tuhan, kamu dosamu tidak akan bisa diampuni. Semua itu selalu disodorkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu gak berharga, Tuhan gak akan pernah mengampuni dosamu, dosamu bejat dan sebagainya. Itu adalah cara-cara yang selalu dipakai. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, yang kedua adalah yang selalu dipakai adalah tekanan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat udara. Yang kedua yang selalu dipakai adalah pressure atau tekanan. Kemarin saya dari Lampung, itu gereja itu sudah berdiri dari zaman bapaknya, dari zaman 60-an sudah berdiri. Anda tahu sekarang dari tahun 2002, 2001 waktu saya di sana itu sangat susah sekali untuk izin renovasi gereja itu susah sekali. Susah, kita sudah berdoa rantai doa siang malam kita berdoa. Jadi doa nggak putus-putus ya, doa rantai. 1 kali 24 jam kita berdoa. Dan di sebelahnya gembala dan tim mereka selalu bernegosiasi untuk supaya dapat izin dari warga. Sebenarnya warga tidak masalah, warga di sana. Tetapi ada orang-orang yang memprovokasi orang-orang di situ. Anda lihat bahwa iblis selalu memakai penguasa-penguasa. Untuk apa? Menekan orang-orang di situ. Dan kemarin saya tanya bahwa kenapa orang-orang di sekitar gereja itu bilang, kita sih nggak masalah Pak, gereja dibangun. Cuman dia juga diintimidasi, mereka juga diintimidasi. Mereka diintimidasi. Kalau ketahuan kasih KTP, tanda tangan, ya habis mereka. Kita nggak masalah Pak, mau ada gereja itu nggak masalah. Anda melihat bahwa dia memakai para penguasa di situ untuk apa? Menekan. Sehingga sampai sekarang, karena jemaatnya luar biasa, udah dulu waktu saya di sana kira-kira jemaatnya 300-an, 400, dan sekarang udah 800. Jadi sudah nggak muat. Jadi gerejanya kecil. Gerejanya kecil itu sebenarnya kalau untuk ukuran gereja sebenarnya 150, 200 udah maksa banget, udah maksa itu. Dan dia belikan tanah itu sebelah di samping dia itu, dan itu mau dibangun, dan itu sampai sekarang itu nggak bisa. Dan akhirnya dapat izin, mereka bilang begini, boleh, oke. Itu udah sampai ke wali kota aku, dan memang saya nggak tahu mau pakai cara bagaimana. Terus akhirnya dapat izin, gereja dapat izin dengan satu syarat bahwa gereja ini tidak boleh dilebarin, cukup begitu. Jadi pas direnovasi kecil lagi seperti itu, tidak boleh dilebarin 10 cm, nggak boleh, cukup begitu lebarnya. Dan itu benar-benar ditekan habis. Dan kemarin saya datang, di depan itu mau bikin kayak semacam aula untuk ruang sekolah minggu. Jadi di situ bisa juga untuk ibadah youth. Tapi itu nggak dikasih juga, lahannya udah ada. Itu saya lihat kan, itu Pak,
Pengerja ngomong, itu om tuh, besi itu satu udah bekarat tuh. Itu benar-benar nggak dikasih juga. Dan bukan orang situ. Dan itu semua diprovokasi dari orang. Tapi emang dilema juga. Ada satu gereja kira-kira dari situ. Ini di Bandar Lampung ya. Dari situ kira-kira 200-300 meter. Dia kayak di alun-alun tempat strategis. Itu gereja besar. Tapi kenapa mereka bisa dibangun? Kok kita enggak? Saya juga bingung. Saya lewat malam-malam itu, ini gereja apa? Ikut dibangun itu lebih besar dari, kalau masa itu hampir sama katedral itu besar. Ini gereja apa ini? Ya itu Pak. Masalahnya dia bisa dapat izin dibangun. Kok kita nggak ada? Padahal jaraknya taruhlah cuma 500 meter. Nggak dapat. Bingung. Ya kita tahu lah. Cuma kalau kayaknya kalau cuma ngandalin doa ini nggak cukup juga. Ya kalau sekarang, benar, serius. Kalau ngandalin doa, terus nggak punya koneksi, susah juga. Terus nggak punya money, susah juga, susah. Dulu ada satu gereja di Harapan Indah dibangun tanpa ada demo-demo. Tapi yang di Bekasi di sebelahnya demo. Oh Tuhan tolong. Anak lihat dia menekan situasi di situ. Iblis memakai penguasa, pemerintah untuk apa? Menekan. Oleh sebab itu dia mengintimidasi. Dia intimidasi. Jangan, nggak usah jauh-jauh. Itu yang gereja di Hutan Gain, gereja Yesaya itu, situ sudah 20 tahun dia sewa rumah itu. Karena emang rumah itu mau dijual, cuman emang Tuhan kayaknya nggak izinkan. Jadi rumah itu gede, terus disewa sama gereja dari tahun 2000-an. Dan dia mau jual gereja rumah itu, tapi nggak bisa karena di area itu masuk penghijauan. Jadi nggak bisa, karena di situ kalau mau mendirikan bangunan rumah ya harus pasti nggak dapat izin. Dan sampai sekarang gereja itu tetap ada karena ya tertolong dengan kondisi itu. Tetapi nggak terlepas juga demo di situ. Tapi emang saya nggak pakai ininya, kuat doa di situ. Itu doanya kuat. Kita di situ kalau doa Jumat, saya kan keluarga saya di situ, anak-anak istri saya kerja di situ. Itu ibu gembala itu kuat berdoa. Itu sudah berapa kali demo? Kan di situ di Turkais itu ada satu masjid besar juga. Nggak lupa juga di demo juga berapa kali. Tapi lolos juga. Nggak mempan juga gitu. Memang pertolongan Tuhan. Dan dia bilang begini, gereja kalau dibangun dengan uang satu waktu akan lenyap, tapi gereja kalau dibangun dengan doa kelihatannya pontang-panting, tapi 20 tahun dia sewa itu, 20 tahun lebih dia sewa, dananya ada aja, jemaat ya bukan orang kaya. Di situ ya ada satu lah orang berada lah, yang istilahnya kan Tuhan kirim dia untuk menstabilkan keuangan di situ kan. Tuhan pakai dia, tapi bukan mayoritas, bukan orang-orang yang berada, enggak. Tapi mereka bisa bertahan 20 tahun lebih. Dan saya tahu dia bilang gereja ini dibangun di atas doa yang kuat. Oleh sebab itu dia terus bertahan. Mau zaman apapun, corona apapun tetap berjalan. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa dia akan memakai para penguasa dan pemerintah-pemerintah, penghulu udara untuk apa? Menekan situasi. Kalau Anda pernah mendengar satu peristiwa
Ini adalah pendeta Langjao Gamseng. Dia adalah pendeta dari Gereja Baptis dari Burma. 2016 itu dia ditangkap dan dia dipenjarakan selama 16 bulan di penjara bawah tanah. Dan selama 1 bulan matanya diikat, matanya ditutupin, tangannya diikat, kakinya diikat. Selama 1 bulan dia dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Dan dibilang itu siksanya. Kalau di penjara sih nggak masalah, tangan lepas, mata itu selama 1 bulan matanya diikat dan dipenjarakan, tangan keikat, kaki keikat, siksanya setengah mati. Dan kawan-kawan itu mereka menghadap ke Donald Trump waktu Donald Trump yang periode lalu memimpin jadi presiden itu. Dia datang dengan organisasi hak asasi manusia. Coba perhatikan Burma. Burma itu kan dikuasai oleh militer. Dan dia itu tanggal 26 Desember 2016 dia ditangkap, dia memberitakan Injil. Dan itu ada yang provokasi juga. Ada yang memprovokasi bahwa dia banyak hal, banyak cerita-cerita yang dihembuskan di situasi itu sehingga dia ditangkap oleh militer Burma. Dan dia menghadap itu, kalau masalah itu yang pakai bukan yang paling kanan itu tuh, yang ada tuh kayak yang ada pakai baju adat. Pendeta Langjao Gamseng itu pendeta baptis dari Burma. Itu sangat menderita. Iblis memakai, dan kan bukan hanya di sana, di sini juga kan banyak begitu. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Tujuan iblis hanya satu, membuat iman percaya lemah, menyerah dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Itu saja. Tujuan dia cuma satu, menjadi orang-orang percaya menjadi lemah ketika dianiaya, menyerah dan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa ini pendetanya, pendeta Langjao Gamseng dan kawan-kawan bersama Donald Trump. Oleh sebab itu Paulus katakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hal yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bisa kuat dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Paulus katakan bahwa kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Masalahnya kan yang kita hadapi itu bukan fisik. Kalau fisik yang kita hadapi, kita bisa angkat pedang. Tetapi Alkitab berkata bahwa yang kita hadapi adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi peperangan rohani yang ada. Alkitab berkata bahwa ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut beritakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, pedang firman dan roh. Artinya bahwa kita orang percaya harus ada di dalam penundukan diri kepada Tuhan, submission kepada Tuhan, untuk kita bisa menghadapi strategi atau tipu muslihat. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah kuat selama-lamanya. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa kita harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, kebenaran, keadilan, beritakan Injil, iman, keselamatan, firman dan roh. Dan itu tercantum di dalam submission atau penundukan diri atau ketaatan penuh kita kepada Tuhan.
Panggilan tertinggi dalam kekristenan itu bukan kita berkhotbah, tidak, bukan kita menjadi WL, bukan menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi pendeta. Panggilan tertinggi dalam kekristenan adalah ketaatan penuh kita kepada Tuhan. Panggilan tertinggi dalam kekristenan adalah ketaatan penuh kita kepada Tuhan. Submission, penundukan diri kita kepada Tuhan. Ketaatan penuh kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Anda pernah membaca bagaimana Samuel ketika dia mengata-ngatai seorang yang bernama Saul, seorang raja. Kamu itu bodoh, katanya. Kan Tuhan bilang, tunggu saya di sana 7 hari. Karena situasi tidak menentu, akhirnya dia coba memberanikan diri, mempersembahkan korban bakaran. Kalau Anda melihat bahwa dia tidak punya hak untuk mempersembahkan korban bakaran, tetapi ketika dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di hari yang ke-7, maka tiba-tiba muncullah Samuel. Samuel bilang, itu bodoh kamu raja yang paling bodoh. Terus apa kata Samuel lewat firman Tuhan? Emang Tuhan berkenan dengan korban itu? Emang Tuhan berkenan dengan korban bakaran? Tuhan gak berkenan kepada korban itu. Lebih baik kamu taat. Yang Tuhan mau adalah ketaatan, bukan korban bakaran. Yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang percaya adalah ketaatan penuh, penundukan diri kita kepada Tuhan. Matius 26 ayat 41, coba tolong baca. Matius 26. Matius 26 ayat 1. 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut daging lemah. Berjaga-jagalah di dalam doa, karena roh penurut, daging lemah. Daging ini lemah, daging tidak kuat. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, menundukkan diri kita kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Untuk apa juga kita melayani Tuhan kalau tidak disertai dengan ketaatan? Ya, untuk apa kita melayani Tuhan kalau tidak disertai dengan penundukan diri? Tapi itu hal yang paling penting bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang taat dan tunduk kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan nggak terlalu memusingkan kita mau. Seringkali kan kita sering dengar bahwa orang membawa korban, dia membawa korban di hadapan Tuhan, tetapi dia sendiri tidak taat dan melakukan hal yang salah. Dan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan setiap korban kita. Tuhan tidak pernah tertarik dengan setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu tertarik dengan penundukan diri, ketaatan penuh kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus membangun satu relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita bisa mengalahkan, untuk kita mampu bertahan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang ada. Kita harus membangun satu relationship, hubungan kita dengan Tuhan.
bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Elohim. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana roh Elohim memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Tuhan. Membangun satu hubungan dengan Tuhan dengan cara kita membangun satu relationship, doa, worship, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu menjadi sangat penting. Dan sekali lagi bahwa kita tidak menjadi kuat, kita tidak akan selalu menjadi kuat. Oleh sebab itu kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memimpin kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan doa, ucapan syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Setiap hari kita membangun satu hubungan seperti seorang anak dengan bapa. Dia membangun satu hubungan yang baik. Dia membangun satu hubungan yang sehat. Membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu disertai dengan doa kepada Tuhan. Kalau saya di rumah anak-anak, kita selalu bikin mesbah, dan kadang-kadang kita tidak saya suka di rumah baca Alkitab 5 pasal. Ada waktunya kadang kita cuma doa terus sharing, terus ada hal-hal yang salah yang mereka lakukan. Biasa kalau ibu-ibu, mama, kadang-kadang kalau dia sudah kuat, pasti laki-laki. Kalau laki-laki kalau sudah bersuara keras, biasanya kalau orang perempuan kalau panggil anak-anak susah juga. Harus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kali baru turun datang. Kalau laki-laki sekali panggil, ya ada sedikit di bawah seorang imam kan, teriak. Suka saya tahu, kita sharing, kasih tahu bahwa kamu salah, kamu gini-gini, kamu salah gitu. Jadi kita harus kasih tahu, kita membangun juga hubungan. Kalau yang laki-laki saya senang karena dia lebih dekat ke mamanya. Kalau dia mau minta sesuatu, kalau nggak mempan ke saya, kan kita kan mikir buat apa lo minta ini kan. Kalau mamanya yang dia udah dikasih, biasanya kan begitu. Mama itu. Tapi duitnya papa juga kan. Duit dari papa juga. Cuman ya itu, saya lebih senang karena dia lebih dekat ke mamanya. Kalau yang 2 cewek itu dia lebih dekat ke saya. Ya, walaupun udah gede, waktu mamanya ke Solo, ke Jogja kemarin, yang si gede dia tidur bareng sama saya, tidur. Dia lebih yang cewek anak saya 3. Anak saya yang pertama perempuan, laki terus perempuan. Yang perempuan itu mereka lebih. Terus saya senang juga. Saya nggak membatasi diri saya kaku. Jadi ada orang-orang tua, keluarga-keluarga yang kaku. Kalau pulang mereka ngomong, anak dari mana? Kalian papanya sendiri. Ngomongin nanya dari mana? Kadang mau ketawa kan nggak? Ya udah. Saya ladenin aja. Ini berpulang pelayanan, ada ini makanan, coba suka nggak? Begitu mereka kalau lagi happy, mereka begitu panggilnya. Mana mau kemana? Panggil ngana-ngana terus begitu. Kadang-kadang bos, kayak mamanya kan, Pak, tolong TF dulu. Padahal dia udah kerja, TF dulu karena ini duitnya nggak cukup. Terus saya kirim. Dia ngomong apa? Makasih orang baik, bahasa. Kadang-kadang nggak ada bilang makasih bapak, enggak. Kadang-kadang
emoji kucing, makasih orang baik. Saya nggak pernah bikin membangun satu hubungan yang baik antara anak. Cuman ya kita juga semua ada batasnya kan, semua ada batasnya. Kalau mereka salah kita tegur, cuman jangan pukul. Kalau kita marah besar, istilah marah besar ya, kita harus kasih tahu ke dia, harus kasih tahu, malamnya kasih tahu, doa, terus kita harus sharing, kasih tahu, kamu salah, kamu begini salah kamu. Terus anak terus kadang-kadang biasa lah berantem antara kakak sama adik gini. Kadang-kadang yang jadi korban adiknya kan, disuruh dimarah-marahin, dibentak gitu. Nah, saya marah, nggak boleh begini. Nah, semua itu kan kita harus klarifikasi, kita harus kasih tahu bahwa kita membangun satu hubungan bukan hanya kepada Tuhan, tapi kita juga membangun hubungan dengan anak-anak kita. Karena repot, kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa mereka mengenal Tuhan lewat kita. Jangan sampai mereka mengenal Tuhan itu lewat guru sekolah minggu, mengenal Tuhan lewat gereja, mengenal Tuhan lewat orang lain, mengenal Tuhan lewat YouTube. Tidak, kita harus memperkenalkan Tuhan di dalam keluarga, biar anak-anak kita itu melihat Tuhan dalam hidup kita, biar anak-anak itu melihat Kristus dalam hidup kita, biar anak-anak itu bisa melihat apa yang menjadi teladan. Oleh sebab itu ada salah satu pengkhotbah berkata bahwa jangan suruh anak-anak kita untuk berdoa, jangan suruh anak-anak kita untuk menyembah Tuhan, tapi tunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa menyembah Tuhan. Jangan memaksa anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk ke gereja, tetapi tunjukkan kepada mereka bahwa setiap minggu kita beribadah. Sama kan kalau seorang bapak, bagaimana dia mau tegur? Anak saya udah yang cewek udah 18, 19. Kan pergaulan. Dia tanya, boleh nggak saya nge-vape? Nenek lu, gue bilang, nge-vape? Ya, bukan rokok ya, vape elektrik. Vape. Oh, vape itu kan hotel ya. Vape itu ya, vape. Dia ngomong ke mamanya dulu. Terus mamanya ngomong ke saya, dia takut kali. Jangan mah, nggak usah. Katanya si kakak, dia mau nenek. Gue bilang, emang papa ngerokok ngapain kamu ikut itu? Terus banyak permintaan, mau vape, mau tato. Nih, emang ada tatoan baru? Enggak ada. Jangan berani-berani. Kita bisa berkata seperti itu karena kita bisa menunjukkan bahwa kita nggak ngerokok, kita nggak ada tato sedikit pun. Dulu saya pingin, wah kayaknya tahun 90 itu tatonya itu mawar. Keren mawar itu. Kayaknya itu bakat lama itu. Hah? Oh iya, kayaknya bakat yang tersembunyi. Iya. Dulu saya pengen tato. Ya, cuman nggak usah lah. Saya pikir dulu kan tahun 90-an itu kriminal ya. Soalnya kriminal orang-orang yang bertato kan. Kalau sekarang mereka sudah bisa bikin pembelaan diri. Ini seni katanya. Tapi dia udah mulai macam-macam. Mau tato lah, mau vape lah, mau apa, laki-laki nih. Wah, kita bilang jangan. Kamu pikir bapak tato atau gimana, atau jangan coba-coba. Mau bahaya kalau coba-coba. Jadi jangan mengajari mereka, tunjukkan aja, biar mereka bisa melihat. Ya kalau orang tua mengisi rokok, mamanya masih ngerokok, terus anak mau ngerokok, silakan. Kamu jangan ngerokok. Tuh papa tuh merokok tadi. Nah, repot kita nggak punya benteng untuk mau serang balik dia kan. Papa ngerokok, papa tato. Jadi kita bisa memfilter setiap apa yang mereka katakan. Papa nggak ngerokok. Aduh, saya juga ngeri pas dengar itu. Kayak runtuh 10 gunung kan. Dia udah bilang mau ngerokok kan. Bilang hati-hati, jangan. Kasih bilang, kamu boleh bergaul dengan siapapun, boleh bergaul dengan siapapun. Tapi hal-hal begitu, setiap keputusan yang kamu mau ambil, kalian semua anak-anak yang mau ambil, harus tanya dulu sama orang tua. Jangan main tiba-tiba pulang udah tatoan, tiba-tiba udah
dulu saya merokok. Tetapi saya kalau merokok, saya dulu merokok, mabuk dan sebagainya. Tapi kalau di rumah saya nggak pernah merokok. Jadi saya sebelum sampai rumah saya buang rokoknya. Jadi saya menghargai waktu mama papa masih ada, saya menghargai. Makanya semua teman-teman saya yang mabuk, yang merokok, saya bilang kalau merokok di rumah jangan. 100 meter rokok dibuang udah. Jadi saya menghargai dan di rumah saya nggak pernah merokok di dalam rumah. Ya di luar. Nah kita harus membangun satu hubungan relationship kita dengan anak-anak. Kalau hubungan kita dengan anak-anak kita sehat, keluarga kita sehat, pasti akan sangat berdampak kepada hubungan kita dengan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri. Oleh sebab itu mari kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus submission kita kepada Tuhan, harus ada penundukan diri, harus ada ketaatan kita kepada Tuhan. Setiap semua yang kita kerjakan itu akan menjadi satu kesia-siaan kalau semua tidak disertai dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Sekali lagi, bahwa panggilan tertinggi di dalam kekristenan bukan kita menjadi seorang pengkhotbah, bukan kita menjadi seorang worship leader, bukan menjadi seorang gembala rasulan, tidak. Tapi panggilan tertinggi dalam kekristenan adalah ketaatan penuh kita kepada Tuhan. Tuhan gak perlu, dan mungkin Tuhan tidak begitu tertarik dengan doa puasa kita. Tapi kalau hidup kita tidak berubah, Tuhan akan lebih tertarik ketika kita berdoa dan berpuasa dan kita berubah di hadapan Tuhan, dan kita ada dalam penundukan diri, ada di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, membangun satu hubungan kita dengan Tuhan, membangun satu hubungan kita dengan keluarga. Itu sangat penting. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluarga, oh bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
istri akan kuat, anak-anak akan kuat, keluarga akan menjadi kuat. Oleh sebab itu, sebagai imam di dalam keluarga, sebagai orang-orang yang percaya ada di dalamnya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang terutama dalam keluarga kita, supaya tidak ada celah untuk dia menyerang setiap keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai suami, sebagai istri, kita harus bergandengan tangan, kita harus membangun satu fellowship, relationship, hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga. Kalau hubungan kita dengan keluarga sehat, pasti hubungan dengan Tuhan akan selalu sehat. Sebab di dalam keluarga, anak-anak itu juga menjadi target. Pertama, mungkin dia bisa merokok, tato-tatoan, dan dia akan lebih dalam lagi minum-minum, dan akhirnya dia masuk terlibat di dalam narkoba. Oleh sebab itu kita harus berdoa, kita harus membangun satu hubungan untuk selalu mengingatkan, sharing satu dengan yang lain, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pergunakan semua kekuatan firman, kebenaran, roh. Berdoa kita kepada Tuhan, itu menjadi senjata bagi kita, menjadi perisai bagi kita untuk membentengi hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Kalau istri lemah tapi suami kuat, suami akan selalu menghandle keluarga. Suami atau anak-anak, orang tua tidak boleh lemah. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini, bahwa ada banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kami Tuhan. Semua yang terjadi di sekeliling kami itu bisa terjadi bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, berdiri kuat di hadapan Tuhan, berdoa, membangun satu hubungan dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, masuk di dalam penundukan diri kami kepada Tuhan, ketaatan penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau taat kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau berdoa, menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Berkati setiap sahabat-sahabat doa puasa yang sudah hadir hari ini Tuhan. Biar kami menjadi pribadi yang kuat ketika kami sampai di rumah, kembali ke rumah Tuhan. Ada banyak situasi-situasi yang terjadi yang membuat kami bisa lemah, yang membuat kita bisa marah, membuat bisa emosi, membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Tetapi Tuhan, kami ada di doa puasa. Kami percaya bahwa Tuhan Roh Kudus akan menolong, menuntun kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Aku menyerahkan engkau kepada firman kasih karunia yang sanggup menuntut engkau, membawa engkau kepada surga yang mulia. Sebab itu malam hari ini istirahatlah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai raka fajar. Yesus datang pada kali kedua, Maranatha, dari kekal sampai kekal. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Shalom. Puji Tuhan luar biasa, kita sudah diberi